Shalom. Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu 14 Desember 2024, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Esti Widyastuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Adapun tema embun pagi hari ini adalah penantian dari kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-12 di ayat 2 sampai dengan ayat 6. Mari, sahabat Petra yang terkasih, kita siapkan hati kita dalam kerendahan hati di hadapannya. Dan mari bersama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu dalam sepanjang waktu hidup kami. Kasih setia-Mu kekal. Kau terus merawat kami dalam rengkuhan cinta kasih-Mu. Melalui sabda-Mu adalah tanda penyertaan dan rawatan itu. Kami berserah untuk dimampukan mendengarkan, merasakan, dan belajar memahami sabda-Mu bagi hidup kami, agar hidup kami menjadi hidup yang bermakna bagi sesama dan setiap ciptaan-Mu. Karena itu hanya di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan sejati, kami berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari bersama kita terlebih dahulu membuka Alkitab kita. Kita akan melihat dalam kitab Yesaya pada pasal yang ke-12 di ayat 2 sampai dengan ayat 6. Saya akan membacakan nyanyian syukur atas keselamatan. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah, hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah firman Tuhan dalam sabdanya melalui kitab Yesaya pasal 12 di ayat 2 sampai dengan ayat 6. Dan mari kita berefleksi bersama. Kita akan mengangkat sebuah tema, penantian. Penantian. Ya, adakah yang pernah berada dalam kondisi ini? Penantian terkait dengan menanti. Penantian berarti menunggu atau bersabar. Dan saudaraku, sahabat Petra yang terkasih, penantian dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia.
baik itu dalam karirnya, dalam pendidikan, dalam keluarga, dan masih banyak situasi-situasi lain yang terkait dengan penantian itu. Penantian, dia membutuhkan waktu. Dan bicara soal waktu, dia tidak pernah bisa instan, tetapi butuh proses. Ada sesuatu yang dijalani. Ada kesabaran, ada keyakinan, butuh percaya dan harapan. Ini tentu membutuhkan waktu yang bisa saja cepat, tetapi juga lambat. Dibutuhkan yang namanya ketenangan. Nah, sahabat Petra yang terkasih, sabda Tuhan melalui Yesaya pasal 12 yang sudah kita baca tadi, yang sudah kita rasakan di ayat 2-6, mengisahkan di antaranya tentang penantian umat dalam waktu yang tidak singkat dengan berbagai kisah dalam hidup. Baik itu kisah suka ataupun duka, yakin ataupun lemah, dengan tetap belajar berpengharapan. Meyakini bahwa Tuhan, Dia sebagai sang sumber kehidupan. Dia sebagai keselamatan. Tatkala penantian itu tergenapi, maka ya bisa dipastikan sukacita, kegirangan yang terjadi. Bangsa Israel melantunkan sukacita dan kegirangan itu dalam puji-pujian. Bagi Tuhan Allah, puji-pujian itu dilantunkan. Oleh karena Tuhan Allah telah melakukan perbuatan besar bagi umatnya. Perbuatan besar apa ya? Saudaraku, sahabat Petra, kasih, pengampunan itulah perbuatan Allah yang begitu besar bagi umat. Walau dalam murkanya, Tuhan Allah tetap mengasihi umat, menyelamatkan, dan bahkan tatkala umat ada dalam kondisi yang begitu lemah, rapuh, Tuhan Allah memberikan penghiburan. Murka Allah untuk mendisiplinkan umat. Murka Allah bukan saja sebagai tanda bahwa Allah kecewa dengan umatnya, tetapi di sana ada sebuah pengajaran agar umat disiplin dalam menjalani hidup. Mengingat agar tetap dalam kehidupan yang seturut pada kehendak Allah, yang melakukan apa yang baik dan berkenan kepada Allah di dalam proses hidupnya. Dan kita sadar, proses hidup itu ada dalam dinamika yang beragam. Dalam dinamika itulah kita diingatkan untuk terus setia, menanti rengkuhan cinta, penyelamatan dalam kasih Allah yang utuh. Allah mengenal umatnya. Ia terus ada dalam sepanjang perjalanan hidup umat. Ia membersamai dan ia ada di dalam setiap waktu hidup kita. Maka saudaraku, sahabat Petra yang terkasih, mari dalam kehidupan yang beragam keadaannya, dalam situasi yang penuh kisah menceritakan suka duka, sehat sakit, sedih, dan bahkan mungkin kita merasakan kehilangan harapan, tetaplah setia dalam penantian di dalam Dia, Tuhan Allah. Terus milikilah hubungan yang pribadi, dekat dan lekat, terus berserah seutuhnya. Dan kita akan merasakan energi hidup
dalam penantian yang tidak sia-sia. Karena kita tahu kita ada dalam rengkuhannya, maka kita mampu menjalani hidup ini dengan percaya pada kasih setianya. Jalani hari-harimu terus ada dalam kehidupan bersamanya. Tuhan Allah membersamai. Ia ada dan senantiasa menopang. Ia ada dan senantiasa melihat keluh dan kesah kita. Dia ada dan senantiasa akan memberikan pengharapan yang menghidupkan. Apapun persoalanmu, pergumulanmu, berserah sepenuhnya. Nantikan Dia, Sang Sumber kehidupan, menanti secara aktif dengan berpegang teguh dalam kasih setianya. Tuhan ada dan membersamaimu. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama terus akan mengingat kasih setia Tuhan dalam masa hidup kita dalam penantian ini. Kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk saya dan saudara. Berserahlah terus di dalam Dia, dalam waktu yang terindah yang Dia berikan. Kita akan untai doa mengakhiri embun pagi pada hari ini. Mari teduhkan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan dan pertolongan yang sejati, dalam hidup yang kami jalani, kami belajar berserah dengan terus melakukan apa yang baik dan berkenan padamu sebagai tanggung jawab hidup kami, dan mempercayakan sepenuhnya apa yang kami lakukan dalam rengkuhan-Mu, karena Engkaulah yang mencipta, yang memelihara, yang senantiasa ada di dalam waktu hidup kami dan menyelamatkan kami. Maka hanya padamu, di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, yang menjadi sumber pengharapan dan sumber kehidupan sejati, kami naikkan doa-doa kami. Doa-doa untuk setiap dari milik kepunyaan-Mu dalam lantunan-lantunan pengharapannya, bahwa mereka ada di dalam kehidupan yang bersama-Mu. Hanya di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan itu, doa ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi pada hari ini, Sabtu 14 Desember 2024. Kiranya embun pagi pada hari ini terus memberikan hikmat, pengajaran yang mampu menolong kita untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya menutup embun pagi pada saat ini, saya Pendeta Esti Widya Stuti mohon undur diri. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan, dan kita percaya bahwa Tuhan terus ada dalam kehidupan ini. Selamat pagi sahabat Petra. Teruslah jalani hari-hari yang masih ada dengan belajar mengasihi dan mencintai kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.